Tet, 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 tet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita ketemu lagi di podcast. Nah, dalam angkatan yang menjadi tugas kemarin ya di Latsar CPNS. Kita dari angkatan 6 kelompok 1A. Perkenalkan, nama saya Yusuf Habibi. Di sini ada Mbak Rahardian, Yekti Utami, ada Mbak Prisna Hilda, ada Mbak Nurul Latifah, dan terakhir Mbak Risva Maulida. Baik, selanjutnya kita akan bincang-bincang, bahas-bahas, ngobrol-ngobrol kecil tentang tokoh panutan ya. Ini mau bisa dari apa aja, bisa dari yang ASN, non ASN, mau dia pahlawan ya, bisa ya. Oke, nah teman-teman pasti udah punya sumber datanya ya. Kita akan mulai dari Mbak Nurul ya. Oke, assalamualaikum Mbak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Mbak Nurul makin cerah aja mukanya Mbak. Woi, ya dong harus cerah, kan semangat mengikuti Latsar. Oke, hari habis keempat. Hari ini puasa? Lagi tidak puasa. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke, jadi kita mulai dari pertanyaan awal ya. Nggak usah yang berat-berat dulu. Mbak Risna, Mbak Nurul itu umurnya berapa tahun? Umurnya sekarang 27. Wah, hebat ya, udah masuk PNS di umur 27. Alhamdulillah. Oke, tokoh panutan Mbak Prisna, Mbak Nurul siapa sih? Tokoh panutan yang kemarin saya angkat itu Raden Dewi Sartika, Mas. Siapa, Bu Dewi Sartika? Iya, betul, Raden Dewi Sartika. Oh, Bu Raden Dewi Sartika. Oke. Saya pernah dengar-dengar itu Bu Dewi Sartika, soalnya dia dijadiin nama jalan, Mbak, kalau di Bekasi. Ya, jadi nama jalan. Siapa sih Bu Dewi Sartika? Coba jelasin, Mbak, ke kita. Ya, Ibu Dewi Sartika ini kan salah satu pahlawan Indonesia ya. Dan beliau juga sangat berjasa di dunia pendidikan, utamanya untuk bagi kaum wanita. Makanya saya mengangkat. Oh, dia jadi pendidikan ya? Betul. Oh, emang dia dia? Kan kita kenalnya cuma Ki Hajar Dewantara gitu ya. Kalau nah, itu. Pendidikan. Saya Dewi Sartika, pokoknya kalau beli sate tuh Mbak, ada enak di Dewi Sartika. Kapan-kapan kita beli ke sana. Ya udah, lanjut lagi. Iya, jadi gitu Mas, karena beliau tuh sangat berjasa, utamanya untuk saya kan kaum perempuan ya, jadi merasa terbantu sekali dengan perjuangannya beliau pada masa itu, sehingga jadi berefeknya tuh sampai sekarang gitu. Nah, terus juga beliau juga menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupannya, walaupun dulu mungkin belum booming nih core value berakhlak ini, tapi beliau sudah menunjukkan sikap-sikap itu. Gitu. Oh, jadi kenapa Mbak pilih? Karena dia salah satunya nyambung nih dengan tema berakhlak ya. Iya. Berakhlak apa sih? Berakhlak, bernya apa sih? Bernya itu berorientasi pelayanan. Nah, kenapa beliau? Ya, kenapa beliau bisa saya anggap sebagai berorientasi pelayanan? Karena karena beliau itu memikirkan bagaimana kedepannya masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak, seperti itu Mas. Jadi nggak hanya memikirkan dirinya sendiri, padahal seperti yang kita tahu, beliau juga sempat putus sekolah, sempat tidak bisa mengenyang pendidikan karena beberapa masalah di keluarganya, seperti itu Mas. Terus juga untuk yang A-nya ini yang akuntabel, dia bertanggung jawab walaupun dia tidak memiliki jabatan apapun gitu ya, tapi dia tuh memiliki terhadap bangsa Indonesia. Makanya beliau selalu berinovasi, berlaku adaptif, sehingga terbentuklah sekolah istri yang beliau dirikan pada saat itu untuk kaum wanita. Wah, cakep. Jadi jelas ya penjelasannya Mbak Nurul nih. Iya. Saya kagum sama Mbak Nurul bisa ngejelasin Mbak Dewi Sartika. Saya aja
pernah dijelasin lupa-lupa mulu, tapi insya Allah dengan kita ngedenger Mbak Nurul tadi cerita, jadi makin ingat ya dengan Bu Dewi Sartika. Jadi itu dia orang mana sih Mbak, Bu Dewi Sartika tuh? Dia itu lahir dan besarnya di Cicalengka. Kalau nggak saya salah baca sih Mas. Mohon koreksi ya kalau misalnya saya salah. Oh. Iya gitu. Nah terus Jadi beliau dia juga orang Jawa Barat ya? Iya betul. Beliau juga selama perjuangannya memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita juga nggak sendirian. Dia juga bekerja sama pada bupati pada saat itu, dan untungnya ketika beliau meminta izin untuk membentuk sekolah istri, beliau diberikan izin oleh bupati untuk membentuk sekolah istri di depan depan kayak aula gedung. Oh, jadi dia bikin gitu. kelas belajar ya, kelas belajar. Iya, betul. Nah, dia juga sudah menerapkan tuh nilai kolaboratif pada saat itu. Jadi zaman dulu orang tuh pada susah belajar ya, apalagi zaman dulu tuh beda-bedain yang cowok, yang cewek harus cuman apa masak aja gitu ya. Makanya kenapa beliau pengen membuat inovasi ini, karena pada saat itu yang boleh bersekolah hanyalah kaum-kaum bangsawan dan laki-laki, padahal wanita ini perannya sangat penting dalam pendidikan, karena kaum-kaum perempuan ini yang akan melahirkan generasi penerus bangsa. Bagaimana caranya melahirkan generasi penerus bangsa yang baik, yang bagus, ketika pendidikan utamanya yaitu di keluarga yang dilakukan oleh ibu itu tidak bisa dilakukan ketika cakep Mbak Nurul, penjelasannya cakep banget. Saya kasih jempol 2 nih Mbak Nurul. Cakep. Jadi intinya saya bisa simpulkan bahwa Bu Dewi Sartika itu pahlawan di bidang pendidikan ya. Betul. Cakep. Baik. Oke. Karena waktunya sudah mulai habis, kita akan lanjut ya ke Bu Prisna Hilda Kiara. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, Mbak Prisna. Iya, Mas. Orang mana Mbak? Aslinya Mbak? Asli dari Cirebon, Mas. Oh, Cirebon. Orang Cirebon. Orang Jawa Barat juga ya? Tiasa ngomong Sunda, Teh? Sunda, alhamdulillah Sunda. Sunda, alhamdulillah, sampurasun. Sampes. Alhamdulillah Mbak, tugas di mana Mbak Prisna? Sekarang di Puskesmas Sukatani, Mas. Oh, Mbak juga nih mukanya cerah banget. Efek. Pakai skincare apa Mbak? Air wudhu. Alhamdulillah. Air wudhu ya? Iya. Oke. Umurnya berapa tahun Mbak? 24 tahun, Mas. 24. Udah punya anak? Belum nikah, Mas. Oh, belum nikah. Siapa Kirain tahu ya. mau nambah. Nambah apanya? Oke, good. Oke, kita mulai masuk ke topik ya. Oke, tokoh panutan Mbak Prisna kemarin pas ditugas siapa ya? Tokoh panutan saya di Jawa Barat itu saya memilih Bapak Ridwan Kamil. Tuh. Pinter banget sih milihnya, yang masih muda, yang masih ganteng. Yang masih terkini ya. Iya. Kenapa milih Mbak Ridwan Kamil? Karena Pak Ridwan Kamil ini orangnya humble ya, pertama. Dia dekat sama masyarakat. Tidak tidak membeda-bedakan masyarakat. Jadi dia dekatlah dengan masyarakat gitu. Makanya saya terinspirasi yang mengambil Bapak Ridwan Kamil ini. Oh, jadi dia orangnya humble. Apalagi tadi? Dekat dengan masyarakat. Oh, dekat. Gubernur lain juga dekat, Mbak. Bedanya apa dengan Pak Ridwan Kamil? Persepsi sendiri ya kalau ini mah. Bapak Ridwan tuh Bapak Ridwan tuh ganteng gitu ya, halus. Ya, ganteng karena laki-laki, ganteng, terus beliau juga dekat dengan sama anak muda lah, jadi gaul lah, bisa memahami ya. masalah-masalah teknologi karena kalau kata orang gitu. zaman sekarang mah ya. Iya. Gitu. Jago gawai. Oke. Nah, oke, sekarang kan itu tadi kenapa Mbak pilih karena gaul. Nah, kenapa apa kaitannya sih dia dengan nilai-nilai berakhlak?
Banyak ya. Dari mana nih? Dari berorientasi pelayanan ya? Iya, boleh. Sok, dari mana weh? Pak Ridwan ini berorientasi pelayanannya ya, karena menurut ceritanya beliau itu saat pertama kali menjabat itu banyak masyarakat yang mengeluhkan keluh kesahnya daerahnya sendiri gitu. Sehingga beliau dari sini membuat program-program yang di mana program tersebut bisa lebih dekat dengan masyarakat. Gitu, Mas. Oh, program-program yang contoh programnya apa, Mbak? Untuk programnya kayak Jabar Quick Respon kayak gitu. Jadi ada platform hotline nomor telepon di mana masyarakat itu bisa menghubungi keluh kesahnya lewat situ. Bisa jadi lewat Instagram juga, TikTok juga beliau punya. Oh, dia di TikTokan dia? Iya, TikTok juga beliau punya. Dan Dia ada juga bayang-bayang nggak? masyarakat yang mengeluhkan, enggak, beliau Oh, pasti enggak. memberikan Dia lebih ke program-program ya? Iya, betul. Oh. Makanya beliau kan dijuluki sebagai gubernur gaul ya. Iya, kemarin saya lihat juga tuh Mbak, video dia pas sama Pak Anies ya. Pak Ganjar, Pak Anies nyanyi ya? Iya, nyanyi, terus TikTokan juga kan, Mm-mm. sangat menginspirasi sekali. Oke. Nah, tadi kaitannya saat dengan berakhlak. Mm-mm. Terus habis itu sih yang dapat kita rasakan nih Mbak. Sekarang masih jabat, Gimana Mas? Maaf, potong-potong. sekarang masih ngejabat gubernur Pak Ridwan Kamil? Masih, hingga saat ini Oh, masih. masih. Hmm. Apa sih yang masih kita rasakan nih sekarang nih Program-programnya dari masa kepemimpinan dia gitu? Yang banyak. paling apa masyarakat rasakan? Masyarakat rasakan itu banyak banget ya. Contohnya dari desa digital. Oh, dia bikin desa digital di mana itu? Ya, itu di Indramayu sih bikin. Oh, Salah satu Indramayu. inovasi beliau yaitu bikin itu. Jadi Inovasi. dia bikin pilot project desa digital. Iya, ada tipnya. Oh, Oh. keren ya. Jadi Pak Ridwan Kamil ini tokoh gubernur yang mengutamakan teknologi ya. Iya, selain itu juga beliau menerapkan kolaborasi ya, kayak mengirimkan beberapa ulama-ulama ke Turki buat studi banding kayak Ngapain? gitu. Belajar, tetap belajar. Oh, saya Iya. kira umroh. Nah, nanti coba siapa yang kenal sama Bapak siapa? Ustadz Adi Hidayat kalau nggak salah. Oh, Adi Hidayat tuh Mm-mm. itu dikirim ke Turki. Iya, kadar ulama itu dikirim ke Turki buat pendidikan juga gitu. Masya Allah, Barakallah. Selain melek teknologi, ternyata tentang beragama juga beliau cukup bagus ya. Iya, makanya tidak hanya dalam Oke, bidang. terima kasih ya Mbak Prisna atas informasinya. Terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat ya. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke Mamah Muda. Baik, sekarang kita akan ke Ibu Rahardian Yekti Utami. Ya, Halo, apa Mas. kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Halo, apa kabar? Terlihat kayak kirain enggak Saya terdengar. senang bikin orang emosi, Mbak. Oh iya. Sabar ya, puasa. Oke. Oke. Saya bercanda ya. Jangan Ya, masuk siap. hati. Oke. Kalau masuk Ancol boleh nggak Mbak masuk Prisna Ancol? tinggal di mana, Mbak Prisna? Kok Mbak Prisna? Oh, maaf, Mbak Rahadian. Dian. Mbak Dian. Tinggal di Tambun, Mas. Di Tambun. Iya. Tambun ada tuh, Mbak. Apa? Soto enak di sana. Banyak tukang soto di sini. Di mana? Banyak tukang soto ya. Tapi jalan ke sana tuh macet, jadi Iya, betul. emang susah kalau ke Iya, daerah-daerah betul. Tambun. Ya. Ya, oke. Mbak Dian ya. Ya, betul. Umurnya berapa tahun, Mbak, sekarang, Mbak? Jangan bahas umur. Oh, jangan bahas umur. Berarti yang paling Karena senior Mbak Dian ya? iya. Oh, Beranak satu pasti beranak lebih satu. tua kan? Oh, pasti. Oke, good. Sekarang kita akan masuk ke topik. Ya, siap. Tokoh panutan Mbak Dian siapa?
Siapa sih? Kemarin tuh saya mengambil tokoh panutan Raden Ayu Lasminingrat. Siapa? Sebenarnya Raden Ayu Lasminingrat. Pasti nggak pernah Siapa? dengar kan nama ini. Saya baru dengar itu, Mbak. Karena nggak familiar. Sebenarnya beliau sama juga seperti Ibu Dewi Sartika. Sebelum Ibu Dewi Sartika dan Ibu Kartini itu sebenarnya si Raden Ayu Lasminingrat dulu yang apa namanya tuh yang berjuang di dalam pendidikan khususnya untuk perempuan. Itu. Saya aja mukanya belum ngeliat, jujur. Coba sebentar ya. Sebentar. Ya. Lasmi Ningrat. Raden Ayu Biar kita sama-sama Lasminingrat. tahu sebentar. Ya, siap. Oh, Lasminingrat ini ya. Sebentar. Coba. Ini bukan. Oh iya ini. Ya. Dia Jawa Barat ya? Ya, di Jawa Dari Barat Garut juga ya? itu. Iya, betul Mas, dari Garut. Oh, Sebenarnya wanita Sunda. sebenarnya beda dengan Ibu Dewi Sartika. Kalau di sini beliau tidak mengeman pendidikan. Dia hanya belajar itu pada orang Belanda karena dia itu pintar. Jadi dia yang berdedikasi untuk warga-warga Sunda, terutama ya menerjemahkan buku-buku yang berbahasa Belanda itu, menerjemahkan ke bahasa Sunda. Karena untuk biasanya kan perempuan-perempuan tuh zaman dahulu ya, pendidikan tuh kayaknya terbelakang gitu, tidak disamakan dengan derajat lelaki kan. Nah, di sini beliau berjuang juga untuk pendidikan wanita. Seperti itu. Oh, jadinya intinya dia pahlawan di bidang pendidikan ya? Iya, Sama kayak Bu Dewi Sartika ya tadi ya? Sama di bidang pendidikan juga. Oh, bedanya dia apa sih, Mbak? Maksudnya perjuangan dia sebagai pahlawan di bidang pendidikan itu dia ngapain sih? Iya, dia tuh selain menerjemahkan buku-buku ke bahasa Sunda, beliau juga mendirikan sekolah untuk kaum wanita pada zaman dahulu. Nah, terus dia juga sempat menjadi ibu dalam ya. Ibu dalam tuh bahasanya apa ya? Kepercayaan lah. Orang kepercayaan gitulah untuk memperjuangkan di bidang pendidikan wanita terutama. Oh, jadi dia masih zaman-zaman dulu tuh kepercayaan ya. Kalau saya pernah dengar tuh, Mbak, Sunda Karawitan. Tahu sampai sekarang masih ada nggak ya? Saya kurang paham juga sih kalau itu. Oh, kalau itu nggak tahu ya. Saya kira Mbak tahu. Enggak. Soalnya Mbak mukanya Mbak Sunda banget. Salah, saya orang Jawa sebenarnya, Jawa Tengah. Orang Jawa kenapa bahas orang Sunda, Mbak? Panutannya kenapa Sunda? Karena saya itu dari kecil dari lahir saya sudah ada di tanah Jawa Barat. Sampai saya mengabdi pada Jawa Barat sebagai ASN. Alhamdulillah keterima tahun ini. Alhamdulillah, barokallah. Oke, sedikit lagi. Jadi yang bisa kita rasakan, Mbak, dalam konsep nilai-nilai berakhlak, si Ibu siapa tadi? Bu Lasminingrat ini Iya. apa ya? Dia itu selain untuk wanita ya di bidang pendidikan, dia juga mencerminkan nilai yang harmonis. Karena pada saat itu beliau sempat tinggal di rumah orang Belanda, dan itu dia menghargai walaupun beda kultur ya antara Indonesia dengan Belanda, tapi dia menghargai adat-adat itu. Oh, baik. Jadi dia menghargai adat juga ya. Iya.
Tapi memang kelihatan Mbak, kalau dia kan namanya Ningrat, pasti orang terpandang juga dulunya mungkin. Iya, iya. Oke, bagus sekali. Terima kasih informasinya Mbak Dian. Ya, terima kasih Mas. Makasih ya sudah Ya. bisa sharing-sharing ke kita. Siap, sama-sama. Tokoh yang Mbak angkat ini sebenarnya out of the box. Kenapa? Karena saya aja nggak tahu, baru pertama kali dengar. Tapi Ya. alhamdulillah ini Mbak angkat, alhamdulillah ya. Ya, ya. Oke, sekarang terakhir Mbak Risva Maulida. Halo, Mbak Risva. Halo Mas, Masih terhubung kah? masih Belum ngantuk ya? belum, masih semangat Udah Mas. cuci Udah cuci muka? Sudah Mas. Udah, oke. Udah ya. Nggak apa-apa, saya orangnya doyan bercanda Mbak. Nggak usah dianggap serius. Iya nggak apa-apa Mas. Udah makan belum? Sudah Mas tadi sahur. Oh, udah sahur. Nggak mau makan lagi? Nanti maghrib aja Mas. Oh, nanti maghrib. Oke. Kirain. Nanti maghrib mau masak apa, Mbak? Nanti deh Mas dipikirin lagi. Dipikirin lagi. Belum kepikiran. Dipikirin nih. Iya. Kalau ibu-ibu biasanya mikirinnya tuh udah dari siang. Kenapa? Karena nanti sore dia belanja nih. Belanja, masak. Udah nonton YouTube. Zaman sekarang kan kalau orang masak, dia nyari contoh dulu di YouTube. Baru dia masak. Kalau nggak dipikirin dari sekarang, telat nanti Mbak. Jadi harus dari sekarang dipikirin. Itu saran saya Mbak. Oke. Mbak Risva, apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah baik Mas. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana orang tua sehat? Alhamdulillah Mas. Orang tua kerja apa Mbak? Kalau mama guru, kalau bapak wira swasta. Oh, mama guru. Mbak kerja di mana penempatannya? Di RSUD Kabupaten Bekasi Mas. RSUD Kabupaten Bekasi. Jadi Iya. apa Mbak? Jadi terapis wicara Mas. Wah, terapis bicara. Apa itu terapis bicara Mbak? Terapis wicara itu ini Mas, untuk menangani gangguan kalau untuk anak, kalau yang untuk speech delay atau terlambat bicara, atau kalau untuk kasus dewasa seperti pasca stroke atau yang demensia yang kayak gitu. Pokoknya yang mengalami gangguan bicara, bahasa, dan menelan juga Mas. Oh, Mbak, teman saya itu ada yang cadel Mbak. Bisa nggak Oh, iya. Mbak? Ke terapis bicara? Bisa Mas. Berarti itu ada kesalahan kan di organ artikulasinya. Itu ada problem Bisa, Mas. bisa. Bisa Mas. Kalau kata orang itu apa? Cadel itu gara-gara lidahnya pendek, bener nggak tuh? Enggak Mas. Enggak. Oh, Enggak. enggak kayak. Jadi lucu aja nih, misalnya teman saya namanya ada R-nya, tapi dia nggak bisa ngomong R. Oh. Ya karena dia masih kecil, masih 5 tahun, Mbak. Masih normal sih Mas, 5 tahun. Mbaknya serius mulu, jangan serius-serius Mbak. Nanti cepat stroke. Jadi saya dulu tuh sering dikasih tahu sama guru ya. Jadi kita kalau ada waktunya serius, ada waktunya enggak. Kalau lagi podcast kayak gini jangan serius-serius. Nanti cepet tua, keriput. Saya Tadinya saya serius-serius terus ya. Umur saya sekarang udah berapa nih? Jadi serius-serius, makin lama makin keriput. Oke. Terus tuh di kelompok kita Mbak Nurul juga ada kan, namanya tuh ada R-nya. Mbak Rardian. Bisa nggak ngomong R, Mbak? Mbak Nurul? Bisa dong, Mas. Siapa? Bisa dong. Bisa nggak? Bisa dong. Oh, bisa. Saya kira nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti umurnya masih 5 tahun. 5 tahun itu mah anak saya, Mas. Oh, 5 tahun anaknya ya. Oke. Jangan berlama-lama. Sekarang kita langsung ke inti materi. Baik. Mbak Risva, tokoh panutannya siapa sih, Mbak? Saya mengambil tokoh panutannya Pak Ganjar Setia Pribadi, Mas. Siapa itu? Pak siapa? Pak Ganjar Setia Pribadi. Pak Ganjar Setia Pribadi. Oke, coba Mbak jelasin Pak Ganjar itu siapa sih? Pak Ganjar itu peraih anugerah ASN di tahun 2020, Mas.
yang mendapatkan Piala Adigana. Pak Ganjar ini, Oh, dia tuh oh ya, Pak Ganjar Pranowo bukan sih ya? bukan Mas, Oh, kan bukan. Sebentar, saya lagi cari di Google loh. jarang Oh, sih dia nggak Mas. masuk Google ya? Jarang sih yang ada referensi tentang ini. Oh, Mbak bisa tahu Pak Ganjar itu dari mana? Dari Google Mas. Oh, dari Tapi memang Google. masih jarang sih. Kenapa bisa kepikiran gua milih Pak Ganjar aja gitu? Kenapa nggak Ganjar Pranowo? Atau Duh, misalnya kenapa nggak milih Bu Neneng, misalnya wakil bupati wali kota Bekasi yang lalu ya, atau Pak Ahmad Marzuki, itu kan lebih banyak ya informasinya. ya, alasan saya mengambil beliau karena beliau merupakan sosok yang masih muda dan sangat menginspirasi. Karena di usia yang sangat muda sudah memiliki inovasi dan juga sudah mendapatkan penghargaan. Dan juga saya memilih beliau agar saya juga bisa melakukan sebagai teladan lah Pak, sebagai ASN gitu. Oh, gitu. Jadi dia teladannya ASN, Mbak mau ngikutin dia gitu, jadi teladan ASN. Iya Mas, kurang lebih kayak gitu. Semoga tahun 2000 berapa nih? Mbak udah jadi ASN tahun 2023, ntar semoga Mbak terpilih jadi itu ya, dapat nominasi ASN nomor 1 ya. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Oke. Tadi siapa namanya Pak Ganjar ya? Iya Mas. Dalam berakhlak itu apa sih Mbak nilai-nilai berakhlak dia dikaitkannya yang bisa kita ambil? Mas Ganjar ini memiliki kompeten. Dia mampu melakukan inovasi yang bisa dia tularkan ke kota dan kabupaten yang lain. Beliau bisa membuktikan bahwa meskipun masih muda, tidak ada hambatan untuk berkarya. Begitu, Mas. Dan juga Bentar. Tidak ada hambatan untuk berkarya. Karyanya apa, Mbak? karyanya ini beliau membuat Bandung Diskusi Monitoring Inovasi atau yang disingkat BADAMI. Itu merupakan layanan untuk musyawarah di Kota Bandung untuk semua lapisan yang berbasis digital, Mas. Loh. Dia bikin layanan musyawarah ya? Iya, Mas. Dia bekerja di mana, Mbak? Bagian apa sih? Dia sebagai kasih evaluasi teknologi dan layanan di Diskom Info Bandung. Oh, jadi dia ASN ya? Iya, Mas. Oh, berarti itu udah dari berapa lama programnya? Dia tuh bikin program itu? Itu baru ini, Mas, baru tahun kemarin. Baru kemarin tahun launching? 2020 itu, ya. Baru 2000 berapa? 2020. Ya. Launching? Ya, berarti masih mau jalan 2 tahun ya. Oh, tapi bagus sih. Jadi kalau misalnya masa pandemi COVID, memang kan semuanya online ya? Ya. Jadi dia musyawarah orang banyak pakai aplikasi. Iya. Oh, oke. Mbak, maksudnya milih itu gara-gara Mbak searchingnya gimana Mbak? Kok bisa ketemunya Pak Ganjar gitu? Oh, saya ini Mas, saya kepo ini Oh, Mbak kepo ya? yang mendapatkan Piala Adigana, Mas. Ternyata salah satunya ada Pak Ganjar itu. Dan saya ya pokoknya Pak Ganjar itu karena umurnya masih muda dan beliau Keren. Ternyata kekepoan Mbak membuka mata kita semua ya tentang Pak Ganjar ya. Program inovasi tentang apa tadi? BADAMI, Mas. Namanya BADAMI. Diambil dari bahasa Sunda ya, artinya musyawarah. Tapi itu ada singkatannya lagi. Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi. Oh, keren. Wah, keren banget nih hari ini tokoh-tokohnya. Tadi saya dengar Bu Lasminingrat, terus saya dengar siapa?
Ibu Bapak Ganjar, Pak Ganjar siapa Pak? Bu? Pak Ganjar Setia Pribadi, Mas. Pak Ganjar Setia Pribadi itu menurut saya out of the box. Kenapa? Karena saya aja baru dengar namanya hari ini gitu. Boro-boro saya mau ngebahas dia, namanya aja saya baru dengar. Tapi keren. Oke. Jadi Jadi tadi kan udah kita bahas nih dari kita masing-masing. Nah, kalau Masnya sendiri kira-kira siapa tokoh panutannya, Mas? waduh, saya diserang. Nyerang. Jangan gitu dong. Masa serang yang nyerang saya? Jangan bareng-bareng. Ya kan Masnya tadi kita ngasih pertanyaan ke kita tuh banyak ya. Coba sekarang kita kasih pertanyaan ke Mas yang banyak. Bisa banget. Cewek-cewek pada nyerang. Oke. Kalau saya sama kayak Mbak Prisna. Saya panutan saya Pak Ridwan Kamil. Kenapa tuh, Mas? Kira-kira alasannya? Kenapa? Iya. Pertama dia masih muda ya. Masih muda udah jadi gubernur. Yang kedua dia banyak dapat penghargaan. Nah, dia tuh kalau dalam konsep nilai-nilai berakhlak, salah satunya yang tadi Mbak Prisna bilang benar. Jadi dia orangnya bagus dalam teknologi atau beradaptasi, mudah beradaptasi. Kayaknya kalau urusan teknologi mungkin selain Jakarta nomor 1, ada Jawa Barat juga nih. Jawa Barat tuh menurut saya yang terbaik juga. Kenapa? Karena dia mendapat piagam penghargaan kemarin government teknologi gitu. Jadi dia ada dapat 2 penghargaan. Nah, dia pemerintahan yang terbuka dan berwawasan teknologi. Jadi dia banyak, misalnya kita mau ngurus apa nih? Sekarang tuh banyaknya dia udah pakai teknologi, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan masih tanda tangan. Nah, sekarang udah paperless. Itu. Jadi dia mengikuti perkembangan zaman gitu ya, Mas ya? Nah, jelas kalau dia dibanding mungkin wali kota gubernur lain, dia termasuk bisa jadi presiden mungkin. Kalau dia maju mungkin dia saya pilih. Wah, udah ketahuan nih langsung nih suaranya. Nggak apa-apa. Kemana? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Selama dia berkontribusi baik buat bangsa dan negara kita, ya patut kita dukung siapapun orangnya. Gitu kan, betul ya Mas ya? Iya, begitulah Mbak Nurul. Namanya orang hidup, Pak. Lihatnya yang bagus-bagus dulu. Oke, udah? Ada pertanyaan lagi? Cukup mungkin ya, Mas. Cukup ya. Udah cukup, Mas. Gimana hari ini bahagia belum? Bahagia. Bahagia ya. Jadi sarannya yang pertama kita banyak dapat ambil nilai-nilai berakhlak ya. Terus yang kedua jangan lupa senyum. Senyum itu nomor 1. Jadi kalau kita nggak senyum, murung, ntar mukanya jadi keriput. Keriput kayak saya. Terus sama yang terakhir, jangan lupa pikirin nanti mau masak apa buat buka. Jadi udah dipikirin dari sekarang. Supaya nanti kalau udah belanja, kita udah ada listnya. Jadi jangan ke sono, Mbak, saya mau beli, misalnya mau beli apa? Mau beli timun suri, ntar di sono ternyata timun apa? Lupa di sana, ntar malah belinya jengkol. Ntar berbukanya bukan pakai timun suri, pakai jengkol. Oke. Baik, terima kasih banyak sudah bisa hadir di acara podcast Cakep. Terima kasih banyak ya, sungguh sangat bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh ibu-ibu semua terkait tokoh panutan yang menjadi tugas kemarin di Latsar CPNS. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita kasih tepuk tangan buat kita semua. Oke.